Enggak, dalam Al-Quran tidak ditulis. Tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Tidak. Yesus. Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis. Jumlahnya kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan. Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen, Jangan secara Islam saja, Ko Dondi. enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Ko Dondi, Ya. karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, Mm-mm. yang mungkin bisa jadi sama. Ini Bible jadi Nabi begitu. Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Secara Al-Qurannya. Maksudnya gini, di dalam Bible ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera. Kemarin 3 hari kita ada di daerah Lampung Bapak Ibu, dan saat ini saya sudah di Padang, Sumatera Barat. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita dimerdekakan. Ketika kita kenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan satu-satunya jalan menuju ke surga itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab, yaitu melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan. Ya, kalau kita mau masuk surga, satu-satunya jalan itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain kita harus beriman, percaya kepada pribadi yang datang dari surga, di mana dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua mengenai cuplikan video di awal tadi? Itulah teman-teman kita saudara ya, suka sekali mereka menyamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Berkali-kali sudah dijawab oleh para hamba Tuhan, oleh para pendeta, oleh para penginjil dan para apologet. Tetap juga mereka tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa mengerti. Hari-hari ini Bapak Ibu saya juga sering hadir di TikTok ya. Sering hadir di TikTok memberikan pemahaman kepada mereka. Dan saya selalu berkata bahwa teman-teman muslim itu mereka dapat karunia untuk bertanya. Maka kita melihat pintar sekali mereka bertanya tentang iman kekristenan, tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus, tentang Alkitab. Itu mereka sangat pintar bertanya mengenai hal itu. Tetapi mereka tidak dapat karunia untuk menjawab. Ya, maka ketika kita bertanya kepada mereka, mereka tidak bisa jawab Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata karunia untuk menjawab itu tidak ada pada mereka. Kasih karunia untuk mereka menjawab setiap pertanyaan kita itu tidak ada. Maka kalau kita melihat dari semua media sosial, tidak ada satupun dari para polemikus itu Bapak Ibu yang berani menentang kita orang Kristen. Contohnya, siapapun orang Kristen di sini, ayo naik bertanya, Al-Quran menjawab. Tidak ada. Tidak ada satupun para polemikus muslim yang berani menentang orang Kristen untuk bertanya terhadap iman mereka, terhadap Al-Quran mereka. Beda dengan kita. Kalau kita Bapak Ibu, ayo muslim naik, Alkitab menjawab. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Mereka Bapak Ibu tidak berani berbuat statement seperti itu. Tidak berani berbuat, mereka bikin judul tentang Kristen bertanya, Al-Quran menjawab. Kristen bertanya, hadis menjawab. Kristen bertanya, kami menjawab. Tidak berani. Pembahasan mereka diulang-ulang mengenai Alkitab. Orang kita Kristen, kita bahas Alkitab. Wajar kita bahas iman kita untuk menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang awam dan yang minim pengetahuan akan firman Tuhan. Sangat wajar para hamba Tuhan, para penginjil, para apologet, dan para pendeta, para gembala hadir di media sosial membahas Alkitab. Karena itu adalah iman kita. Tetapi kita melihat hari-hari ini, ketika ada para mu'alaf, mereka juga membahas Alkitab Bapak Ibu. Ya, tidak ada di antara para mu'alaf itu yang membahas imannya.
Contohnya misalnya mereka membahas Al-Quran, mereka membahas hadis, atau mereka membahas sejarah-sejarah tentang nabi atau rasul atau lain sebagainya mengenai iman, keyakinan agama mereka. Tidak ada. Lalu kita melihat ustadz hadir di TikTok, hadir di media sosial. Mereka bahas juga Alkitab, mereka bahas juga keyakinan kita, mereka bahas juga tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Bapak Ibu, cek dan recheck, ternyata ketika mereka membahas Al-Quran, tentang pengajian, tentang hadis, tentang sejarah mereka, peminatnya kurang, saudara. Ya, peminatnya kurang. Tidak ada orang yang nonton. Itu membuktikan, ya, ada satu kebenaran yang bisa kita dapatkan di dalam kekristenan, dan ketika kita membicarakan tentang kebenaran, semua orang suka, Bapak Ibu, ya. Semua orang suka mendengar tentang kebenaran. Semua orang suka menyimak tentang kebenaran, tetapi jarang sekali orang yang suka mendengar tentang kabar hoak. Bapak Ibu, kita melihat di awal cuplikan video tadi bagaimana Kohdon Ditan ketika ditanya oleh Dr. Richard Lee mengenai siapa nama sahabat Isa Al-Masih yang lebih dikenal dengan sebutan kaum Hawariyun. Siapa nama di antara sahabat-sahabat Isa Al-Masih itu? Siapa nama kaum Hawariyun itu? Apakah dijawab tadi? Tidak dijawab, Bapak Ibu, ya. Tidak dijawab. Malah secara tidak langsung dia mengakui kelengkapan daripada Alkitab. Tertulis dengan rapi, tercatat dengan begitu jelas siapa saja nama sahabat daripada Yesus Kristus Adonai Yeshua HaMashiach. Berbeda dengan teman-teman kita dari seberang, ketika kita bertanya siapa nama sahabat Isa Al-Masih yang dijuluki kaum Hawariyun, tidak ada yang bisa menjawab. Apa katanya? Tidak tertulis di dalam Al-Quran, saudaraku. Maka berbahagialah kita di mana kita percaya terhadap apa yang kita bacakan, dan itu tertulis dengan begitu jelas di dalam Alkitab. Alkitab kita, Bapak Ibu, begitu sempurna, ya. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada kita semuanya, dia menyatakan diri kepada kita semuanya bahwa dia adalah kebenaran. Ya, tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani mengatakan seperti perkataan Yesus, akulah kebenaran. Tidak ada, Bapak Ibu. Hanya dia yang berani mengatakan akulah kebenaran. Dan Yesus berkata kepada kita semuanya, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku engkau tidak akan bisa hidup. Bapak Ibu, Yesus Kristus mengakui dan dia menyatakan diri kepada kita bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka ketika kita percaya, beriman, bertakwa kepadanya, kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Kita sudah tidak meraba-raba lagi. Kita sudah ada jaminan, sudah ada satu kepastian, sudah ada keselamatan, sudah mendapatkan jalan, sudah mendapatkan kehidupan, sudah mendapatkan kebenaran. Maka hanya dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, dia adalah kebenaran, dia adalah keselamatan, dia adalah jalan, dia adalah kehidupan. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, tidak ada berani yang berkata seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan sampai terpengaruh dengan para nabi palsu dan guru palsu yang hadir di media sosial, yang mengacak-ngacak Alkitab, yang mentafsirkan Alkitab menurut pikirannya mereka. Ya, sehebat apapun penafsiran mereka terhadap Alkitab, sehebat apapun caci maki olok-olokan mereka terhadap Alkitab, tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai juru selamat. Sehebat apapun olok-olokan mereka, penafsiran mereka yang sudah diselewengkan tentang Alkitab, tetap Bapak Ibu perlu ingat, tidak akan mengubah sedikit pun posisi Yesus sebagai juru selamat. Ya, tidak ada nabi dan rasul yang bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita umat manusia, Bapak Ibu. Karena dia datang dari surga, karena dia adalah juru selamat sendiri. Dan malaikat Tuhan, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala, malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Ya, hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Dan malaikat memberitahukan kepada para gembala bahwa aku memberitakan kabar sukacita, kabar kesukaan besar bagi dunia, di mana
juru selamat lahir hari ini bagi kita semuanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semuanya di akhir video, saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ingat, di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Ya, di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Kita jangan mencari agama ini, agama ini, agama ini. Saya sudah katakan, di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim habasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua habasiyah, Warwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih. Enggak, dalam Al-Quran tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Yesus. Murid Yesus ini, murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak. Jumlahnya juga tidak ditulis. Jumlahnya kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan. Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen. Jangan secara Islam saja, Ko Dondi. Enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Ko Dondi. Ya. Karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, yang mungkin bisa jadi sama. Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Secara Al-Qurannya. Maksudnya gini, di dalam Bible ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Shalom saudaraku, kalian baru saja lihat kan pengakuan Donditan bahwa Alkitab itu sangat lengkap, apalagi kalau mengenai sejarah atau riwayat hidup Yesus Kristus. Makanya Donditan selalu ingin membuka Alkitab untuk menceritakan tentang Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu kan bukan Yesus Kristus. Saya juga sudah pernah mengatakan di video saya yang sebelumnya, inilah mengapa apologet Muslim selalu ngotot, selalu maksa mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, supaya mereka selalu bisa menghina dan menghujat iman Kristen. Jadi asumsi mereka, yaitu Yesus Kristus adalah Nabi Isa, itu membuat mereka selalu bisa mempelintir ayat-ayat Alkitab. Di satu sisi mereka akan menyangkal keilahian Yesus dengan mencocokkan dengan kemanusiaan Nabi Isa. Jadi karena sudah terbukti dan semua orang suatu saat nanti akan sadar bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Nabi Isa, maka semua hujatan, semua hinaan dan cacian mereka selama ini mengenai Yesus akan kembali kepada mereka sendiri. Mengapa? Karena memang selama ini mereka cocokmologi. Karena itu saya yakin sampai kapanpun mereka tidak akan pernah terima bahwa Nabi Isa itu bukanlah Yesus Kristus. Sebab hanya itulah satu-satunya cara mereka untuk selalu bisa menyerang kekristenan. Tapi kita bersyukur sekali karena dengan kemajuan teknologi kita bisa mengakses segala informasi, termasuk informasi-informasi mengenai kitab-kitab suci umat beragama, dan kita bisa mendownload kitab suci tersebut untuk kita baca, untuk kita teliti, untuk kita selidiki, dan untuk kita banding-bandingkan. Makanya selalulah kuatkan iman kalian terhadap Yesus Kristus, karena hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tuhan memberkati.